Halo teman-teman semuanya, saya Encecin dan kali ini saya ingin sharing tentang MBTI lagi. Tapi kali ini agak sedikit mendalam, yaitu tentang fungsi kognitif atau cognitive stack. Menurut saya, kunci dari memahami 16 kepribadian MBTI adalah cognitive stack yang membagi cara berpikir setiap tipe berdasarkan urutan prioritasnya. Pada awalnya, saya menganggap seorang ekstrovert tidak memiliki elemen introvert dalam dirinya. Dan seorang yang thinking tidak memiliki fungsi feeling. Ternyata setelah mempelajari cognitive function, saya jadi lebih memahami bahwa seorang yang introvert juga memiliki sisi extrovert. Seorang yang thinking juga memiliki sisi feeling. Yuk kita langsung bahas saja secara praktis. Dalam cognitive stack, terdapat 4 fungsi utama dari setiap tipe. Yang pertama disebut dominant function, karena fungsi ini yang paling banyak digunakan. Kedua adalah supporting atau auxiliary function, karena tugasnya untuk mendukung dan membantu yang dominan. Lalu yang ketiga disebut tertiary, yang keempat disebut inferior karena merupakan fungsi yang terlemah dari tipe tersebut. Contohnya INTP, memiliki fungsi dominan introverted thinking atau disebut TI. Dan supportingnya yaitu extroverted intuition atau disingkat menjadi NA. Urutan dari tiap-tiap cognitive function ini mengikuti aturan tertentu. Tapi untuk gampangnya dan untuk mempersingkat waktu, kita bisa lihat tabel ini sebagai contekan. Singkatnya, INTP ini memiliki cognitive stack TI, NA, SI, dan FA. Dari cognitive function stack itu, kita bisa melihat ternyata seorang INTP yang introvert memiliki dua fungsi yang extrovert juga, yaitu extroverted intuition atau NA dan juga extroverted feeling atau FA. Dan seorang yang memiliki kecenderungan intuitif juga memiliki fungsi sensing. Di kehidupan nyata, seseorang akan cenderung menggunakan fungsi dominan dan supportingnya. Contohnya, INTP sering menggunakan introverted thinking, sehingga kebanyakan waktu dan hidupnya akan digunakan untuk menggali ilmu pengetahuan, berpikir, dan menganalisa sesuatu. Fungsi dari supportingnya digunakan INTP untuk membantu mengeksplorasi ide-ide atau gagasan untuk menunjang teori analisa fungsi dominannya. Fungsi ketiganya, introverted sensing, digunakan sebagai memori untuk menyimpan data-data yang mungkin akan dibutuhkan fungsi dominannya. Introverted sensing juga membuat INTP senang berada di zona nyaman atau comfort zone. Dan yang terakhir adalah fungsi yang merupakan lawannya fungsi yang dominan, yaitu extroverted feeling, yang pada dasarnya jarang digunakan oleh INTP, karena berlawanan dengan fungsi dominannya introverted thinking. Contohnya, introverted thinking cenderung akan mengucapkan atau berbuat sesuatu yang mengandung kebenaran. Tapi perbuatan tersebut bisa mengganggu keharmonisan hubungan antar manusia atau feeling. Contohnya saat teman-teman INTP berkumpul dan menggagas bisnis baru, dengan semangatnya INTP bisa jadi menyerukan bahwa ide tersebut tidak bagus dan tidak visible. Dan hal tersebut bisa merusak suasana positif yang sedang dibangun. Contoh lainnya yaitu kalau ada yang curhat tentang permasalahannya kepada INTP, untuk mendapatkan dukungan emosional, INTP malah menunjukkan kesalahan yang curhat dan membuatnya tambah sedih. Cognitive stack ini dapat dianalogikan sebagai sebuah mobil dengan 4 penumpang. Supirnya adalah fungsi dominannya, yaitu ayahnya. Ya. Jadi sangat berpengaruh karena dia akan menentukan mobilnya dibawa kemana. Yang supporting adalah yang duduk di sebelah supir, yang dapat mempengaruhi arah dengan memberikan masukan-masukan. Dua fungsi lainnya duduk di belakang, satu berusia 10 tahun, dan satu lagi berusia kurang lebih 3 tahun, jadi masih bayi. Yang 10 tahun atau remaja mungkin akan mempengaruhi supir ya, misalnya dia ingin bapaknya ke arah lain yang bukan tujuan sebenarnya. Tapi karena suaranya lemah, kemungkinan tidak terlalu ditanggapi. Terakhir, yang bayi 3 tahun ini biasanya merupakan kelemahan yang kadang-kadang merepotkan supir untuk mencapai tujuannya. Meskipun dua fungsi yang duduk di belakang tidak dominan, tapi bisa dikembangkan. Konon, katanya, dua fungsi terakhir ini
biasanya dikembangkan saat seseorang berusia 21 tahun sampai 40 tahunan. Dan fungsi yang terakhir kadang-kadang baru berkembang saat seseorang mencapai usia 40 sampai 70 tahunan. Untuk memahami lebih jauh, ada baiknya kita mempelajari masing-masing fungsi kognitif yang berjumlah masing-masing 4 fungsi. Dan karena masing-masingnya ada versi introvert dan juga extrovertnya, totalnya menjadi 8 fungsi. Kedepannya, channel ini akan membahas fungsi-fungsi kognitif dalam MBTI satu persatu. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Kepribadian ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye-bye.